Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Zaidatin Nikmah dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Nah, di sini Ibu sedang melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Jekulo untuk tugas akhir atau skripsi perkuliahan Ibu. Baik, Ibu akan memberikan sedikit materi mengenai himpunan, melanjutkan dari Pak Puji yang kemarin. Sebelum ke materi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu persilahkan. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat diberikan kelancaran. Nah, materi himpunan ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Puji dan Ibu akan melanjutkan sedikit. Jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan. Jika ada bagian yang penting, nanti bisa ditambahkan, dan jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan. Nah, baik. Materi himpunan di sini ada poin A, poin B, poin C, dan poin D. Poin A itu sendiri himpunan yang ada beberapa di dalamnya, yaitu pengertian himpunan. Yang kedua ada notasi dan anggota himpunan. Yang ketiga menyatakan suatu himpunan. Yang keempat kardinalitas himpunan. Yang kelima himpunan berhingga dan tak berhingga. Yang keenam himpunan kosong dan semesta. Yang ketujuh himpunan bagian. Yang kedelapan himpunan kuasa. Nah, untuk poin B ada operasi himpunan. Yang pertama irisan himpunan. Yang kedua ada gabungan himpunan. Yang ketiga ada selisih. Yang keempat ada komplement himpunan. Poin C ada diagram Venn. Dan poin D ada penerapan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Nah, untuk poin A kemarin sudah disampaikan oleh Pak Puji, dan Ibu di sini akan menjelaskan atau memaparkan poin B, poin C, dan poin D. Nah, baik. Yang pertama ada operasi himpunan. Nah, di sini yang pertama pada operasi himpunan ada irisan himpunan. Irisan atau interaksi dua himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut. Nah, A irisan B ditulis dengan A irisan. Nah, ini tanda irisan atau simbol irisan. A irisan B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Nah, ada contoh. Yang pertama, himpunan A itu memuat 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B 2, 3, 5, 7, 11, maka A irisan B adalah 2, 3, 5. Nah, di mana 2, 3, 5 itu berada di himpunan A dan himpunan B. Nah, itu yang dinamakan irisan. Baik, yang kedua, contoh 2. Himpunan A di sini memuat huruf abjad kecil, yaitu A, C, D, E, F, G, dan himpunan B ada A, E, F, G, H. Nah, maka A irisan B itu A, E, F, G. Nah, huruf abjad kecil A, E, F, G itu memuat di himpunan A dan himpunan B. Nah, itu yang dinamakan irisan. Baik, yang kedua ada gabungan himpunan. Gabungan himpunan itu jika A dan B adalah dua himpunan, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota A atau anggota-anggota B. Nah, A gabungan B dapat ditulis A gabungan. Nah, jika irisan seperti huruf N, gabungan di sini seperti huruf O. A gabungan U sama dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B. Nah, contohnya, himpunan A
itu 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B memuat 2, 3, 5, 7, 11. Maka A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Nah, ini A gabungan B, himpunan A dan himpunan B ditulis semua. Nah, jika ada keduanya, maka ditulis hanya satu kali aja. Nah, satu hanya di himpunan A. Terus 2 di himpunan A dan B ada dua-duanya, maka ditulis satu kali aja. Begitu juga seterusnya, sampai himpunan itu memuat keduanya. Nah, untuk contoh yang kedua, ada himpunan A yang memuat huruf abjad kecil A, C, D, E, F, G, dan himpunan B memuat huruf abjad kecil A, E, F, G, H. Nah, maka A gabungan B di sini A, C, D, E, F, G, H. Nah, ini memuat himpunan A dan himpunan B. Nah, baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, selisih. Selisih atau difference, himpunan A dan B adalah himpunan anggotanya semua anggota dari A, tetapi bukan anggota dari B. A selisih B ditulis A dikurangi B. Nah, dikurangi berarti artinya selisih. Nah, baik, di sini ada contoh. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 2, 3, 5, 7, 11. Maka A selisih B sama dengan 1 dan 4. Nah, 1, 4. 1, 4 ini berada hanya di himpunan A dan tidak ada di himpunan B. Maka A selisih B itu hanya 1 dan 4. Nah, untuk contoh yang kedua, ada himpunan A yang isinya itu huruf abjad kecil A, C, D, E, F, G, dan himpunan B ada A, E, F, G, H, maka A selisih B itu C, D. Nah, C, D ini hanya ada di himpunan A, tidak berada di himpunan B. Nah, itu yang dinamakan selisih. Baik, yang selanjutnya yaitu komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S, tetapi bukan anggota A. Komplement A dapat ditulis A aksen atau A pangkat 1 di atas ini, atau A pangkat C, A komplement. Nah, baik, contohnya, himpunan A memuat 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan S atau himpunan semesta yang menyatakan batasnya itu bilangan asli kurang dari 10. Nah, maka A komplement atau himpunan yang tidak ada di himpunan A tetapi mempunyai batas di sini, bilangan asli kurang dari 10. Nah, di sini sudah ada 1 sampai 5. Maka bilangan asli kurang 10 yang kurang 6, 7, 8, 9. Nah, itu yang dinamakan A komplement atau komplement himpunan. Nah, untuk yang contoh yang kedua ada himpunan A yang memuat huruf abjad kecil A, C, D, E, F, G. Nah, di sini S atau himpunan semestanya huruf abjad sebelum huruf H. Nah, maka di sini A komplementnya hanya B. Baik, untuk selanjutnya yaitu diagram Venn. Nah, di sini pengertian dari diagram Venn adalah suatu bentuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan atau beberapa himpunan yang saling berhubungan. Nah, di sini ada aturan yang untuk membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan dilambangkan dengan huruf S, ditulis sebelah kiri atas persegi panjang. Nah, jadi di sini himpunan S itu ditulis di sebelah kiri atas persegi panjang. Nah, ini persegi panjang yang membatasi
untuk mengatasi himpunan dalamnya. Yang kedua, ada himpunan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana dan nama ditulis di dekat lingkaran tersebut. Nah, jadi ini A ini yang dinamakan nama himpunan dan lingkaran ini ya himpunan itu sendiri atau himpunan A. Nah, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan nokta atau titik tebal. Anggota S yang bukan anggota himpunan diletakkan di luar lingkaran dan di dalam persegi panjang. Nah, nokta atau titik tebal itu ini untuk membuat anggota dari masing-masing himpunan. Nah, anggota S itu semesta tadi yang tidak berada di dalam himpunan A ini ditulis di luar himpunan, tetapi masih di dalam persegi panjang. Nah, yang terakhir, jika banyak anggota himpunan tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Cukup ditulis di dalam kotak ini. Nah, baik, di sini ada contoh, diketahui himpunan semesta S itu memuat 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, himpunan A itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka diagram Venn-nya adalah, nah di sini himpunan A atau yang di dalam himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sesuai ini. Nah, maka yang tidak terdapat di dalam himpunan, nah tadi himpunan semestanya angka 1 sampai 10, maka yang tidak menjadi anggota himpunan A ditulis di luar himpunannya, tetapi masih di dalam persegi panjang. Nah, baik, yang terakhir yaitu penerapan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Nah, di sini lebih ke menyelesaikan soal yang berbentuk cerita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke ya, di sini langsung ke contoh 1. Nah, dengan soal, di dalam satu kelas terdapat 25 siswa gemar IPA, 20 siswa gemar IPS, 7 siswa gemar kedua-duanya, dan 2 siswa tidak gemar IPA dan IPS atau tidak gemar keduanya. Tentukan jumlah siswa di dalam kelas tersebut dan gambarlah diagram Venn-nya. Baik. Oke, di sini kita tulis secara urut ya, mulai diketahui sampai dijawab. Nah, diketahui siswa yang gemar IPA ada 25. Nah, sedangkan siswa yang gemar IPS ada 20. Siswa gemar kedua-keduanya ada 7. Siswa yang tidak gemar keduanya ada 2. Nah, yang ditanyakan jumlah siswa. Nah, jumlah siswa itu berarti keseluruhan. Nah, di sini kita lambangkan dengan S atau himpunan semesta, semuanya NS. Jawab. Nah, Ibu di sini mau memisalkan biar mempermudah alur untuk menjawab apa yang ditanyakan. Misal A adalah itu siswa yang gemar IPS. Siswa yang gemar IPA. Nah, misal B itu siswa yang gemar IPS. Nah, di sini misal A irisan B, artinya A dan B. Itu siswa yang gemar kedua-duanya. Jadi, siswa yang gemar IPA dan IPS. Nah, misal X, di sini X itu siswa yang tidak gemar keduanya. Nah, oke, yang pertama kita mau mencari jumlah siswa yang hanya. Nah, kenapa di sini saya atau Ibu garis miringkan supaya bisa membedakan. Nah, tadi yang diketahui itu siswa gemar IPA itu semua siswa yang hanya gemar semua siswa yang gemar IPA. Nah, di sini kita mencari yang hanya gemar IPA atau Ibu lambangkan di sini NP. Nah, NP sama dengan NA min atau dikurangi NA irisan B. Nah, jumlah A tadi apa? Siswa yang gemar IPA, jumlah semua siswa yang gemar IPA itu ada 25.
Nah, dikurangi jumlah siswa yang gemar keduanya, dikurangi 7 sama dengan 18. Oke. Yang kedua, kita mencari jumlah siswa yang hanya gemar IPS. Nah, atau Ibu di sini beri simbol NP. Nah, jumlah siswa yang hanya gemar IPS. Maaf, di sini salah, harusnya NQ ya. NQ sama dengan jumlah siswa yang semua gemar IPS dikurangi jumlah siswa gemar keduanya. Nah, jumlah siswa yang gemar IPS tadi ada 20 dikurangi 7. 7 itu jumlah siswa yang gemar keduanya. Jadi 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Oke, yang ketiga kita mencari jumlah siswa satu kelas atau NS keseluruhan. Nah, NS sama dengan NP, jumlah yang hanya gemar IPA, ditambah jumlah siswa yang menyukai keduanya, ditambah jumlah siswa yang hanya gemar IPS, dan ditambah siswa yang tidak gemar kedua-duanya atau NX. Oke, kita langsung memasukkan atau mensubstitusikan. Nah, NP-nya tadi kita sudah ketemu 18, ditambah 7, ditambah 13, ditambah 2. Dapat dihasilkan 40. Nah, di sini kesimpulannya, jadi jumlah siswa dalam satu kelas ada 40 siswa. Baik. Nah, tadi juga ditanyakan untuk menggambar diagram Venn-nya, berarti ini Ibu kurang menulisnya ya, maaf. Nah, di sini diagram Venn-nya kita menemukan, nah tadi NS, jika lebih banyak kita hanya cukup menuliskan di sini saja. Ya. Terus IPA kita masukkan tadi 18. Nah, terus untuk yang di tengah-tengah ini 7, itu yang gemar keduanya, gemar IPA dan IPS. Terus yang kolom IPS satunya ini kita isikan 13 yang hanya gemar IPS. Nah, untuk yang di luar tadi, di luar himpunan tetapi masih di dalam persegi panjang, 2 itu siswa yang tidak gemar keduanya. Baik, yang kedua di sini Ibu ada contoh 2. Nah, di sini contoh 2 dengan soal dari 80 sekelompok anak diperoleh data 10 orang suka makan bakso, mie ayam, dan somai. 38 orang suka makan bakso, 32 orang suka makan mie ayam. Nah, 30 orang suka makan siomay. Nah, di sini juga 12 orang suka makan bakso dan mie ayam, 15 orang suka makan bakso dan somai, dan 13 orang suka makan mie ayam dan siomay. Tentukan jumlah anak yang tidak suka ketiganya dan gambar diagram Venn-nya. Oke. Seperti tadi, secara runtut kita tuliskan yang diketahui. Jumlah anak tadi ada 80. Nah, anak yang suka makan bakso ada 38, anak yang suka makan mie ayam ada 32, anak yang suka makan siomay ada 40, anak yang suka makan bakso dan mie ayam ada 12, anak yang suka makan bakso dan siomay ada 15, sedangkan anak yang suka makan mie ayam dan siomay ada 13. Nah, anak yang suka makan ketiganya ada 10. Ditanyakan jumlah anak yang tidak suka makan ketiganya dan diagram Venn-nya. Maaf kurang lagi ya. Nah, jawab misal, nah saya di sini misalkan ya. Misal S itu jumlah anak. Nah, misal A adalah anak yang suka makan bakso. Misal B anak suka makan mie ayam. C anak yang suka makan siomay. Nah, dan O anak yang suka makan bakso dan mie ayam. P anak yang suka makan bakso dan siomay. Nah, misal Q anak yang suka makan mie ayam dan siomay. Misal A
irisan B, atau misal A tadi bakso dan mie ayam. Itu anak yang suka makan bakso dan mie ayam. Nah, misal A dan C itu anak yang suka makan bakso dan siomay. Nah, misal B dan C, maka anak itu yang suka makan mie ayam dan siomay. Nah, misal A irisan B irisan C, itu berarti anak yang suka makan ketiganya. Nah, di sini X tidak suka makan ketiga-tiganya atau yang kita cari nanti. Nah, baik. Selanjutnya kita mencari jumlah anak yang hanya suka makan bakso dan mie ayam. Nah, ini langkah pertama ya. Kita mencari jumlah anak yang hanya suka makan bakso dan mie ayam. Jadi, jumlah semua anak yang makan bakso dan mie ayam dikurangi jumlah anak yang senang ketiga-tiganya atau suka makan ketiga-tiganya. Nah, jadi 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Nah, selanjutnya mencari jumlah anak yang hanya suka makan bakso dan mie somai. Nah, jadi dikurangi NP atau jumlah semua anak yang menyukai makan bakso dan somai dikurangi jumlah anak yang suka makan ketiganya. Jadi 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Yang ketiga, mencari jumlah anak yang hanya suka makan mie ayam dan siomay. Nah, NP atau jumlah semua anak yang menyukai mie ayam dan siomay dikurangi jumlah anak yang suka ketiganya. Jadi 13 dikurangi 10 sama dengan 3. Nah, jika dimasukkan ke diagram Venn seperti ini ya. Nah, di sini ada 3 himpunan. Ada bakso, ada himpunan mie ayam, dan himpunan siomay. Nah, di sini ada S atau semestanya. Nah, 10 ini itu semua anak yang menyukai ketiganya. Nah, di sini 2. 2 itu jumlah anak yang hanya suka makan bakso dan mie ayam. Karena di sini terkait keduanya ini lingkarannya. Terus yang di sini 5 kita taruh sini, bakso dan siomay, ya kan? Yang hanya menyukai siomay dan bakso. Nah, 3 itu yang hanya menyukai mie ayam dan siomay. Maka langkah selanjutnya kita mencari jumlah anak yang hanya menyukai bakso, yang hanya menyukai mie ayam, dan hanya menyukai siomay. Nah, baik. Mencari jumlah anak yang hanya suka makan bakso. Nah, berarti 38 dikurangi 2, dikurangi 10, dikurangi 5. Nah, bakso kan dalam lingkaran ini toh. Nah, dalam lingkaran ini berarti 38. 38 dari mana? Dari jumlah semua anak yang menyukai bakso tadi. Dikurangi 2, dikurangi 10, dikurangi 5. Jadi lingkaran ini. Nah, jadi didapatkan 21. Nah, kedua, mencari jumlah anak yang hanya menyukai mie ayam, berarti lingkaran ini. Nah, fokusnya ke lingkaran ini. 32. 32 didapat dari jumlah semua anak yang menyukai mie ayam. Berarti 32 dikurangi 2, dikurangi 10, dikurangi 3. Nah, mendapatkan hasil 17. Selanjutnya mencari jumlah anak yang hanya suka siomay. 40 dikurangi 5, dikurangi 10, dikurangi 3. Nah, hasilnya 22. Nah, selanjutnya yang terakhir berarti kita mencari jumlah anak yang tidak suka makan ketiganya. Nah, NX. Nah, NX kita tadi misalkan jumlah anak yang tidak menyukai ketiganya sama dengan NS itu semestanya atau jumlah anaknya semua dikurangi 2 plus 5 plus 3 ini jumlah dari yang hanya menyukai
bakso dan mie ayam, hanya menyukai siomay dan bakso atau bakso dan siomay, dan 3 hanya menyukai mie ayam dan siomay, dikurangi 10, 10 ini yang menyukai ketiganya. Terus dikurangi 21 ditambah 17 ditambah 22 itu yang hanya menyukai bakso, yang hanya menyukai mie ayam, dan hanya menyukai siomay. Nah, di sini didapatkan 80 dikurangi 10, dikurangi 10, dikurangi 60. Jadi, di sini didapatkan 0 atau tidak ada. Jadi tidak ada anak yang tidak menyukai ketiganya. Nah, jika dimasukkan ke diagram Venn-nya, seperti tadi, tinggal mengganti yang ini. Hanya menyukai bakso, hanya menyukai mie ayam, dan hanya menyukai siomay. Nah, di sini himpunan semestanya tadi jumlah anaknya 80. Baik. Begitu kira-kira yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Atau jika malu untuk bertanya dengan guru, bisa bertanya dengan teman yang sudah memahami materi himpunan. Nah, di sini Ibu ada pesan dari yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya, anak-anak jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi-tingginya. Jika nanti kamu jatuh, maka akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.